Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bareng saya, ya, si Babang Batagor di channel YouTube Dedi Irawan. Tapi bukan cuma Batagor, insya Allah nanti kedepannya ada banyak resep yang bakal saya sharing, ya, oke. Dan di video kali ini saya akan kasih tahu tentang kenapa sih bumbu Batagor itu selalu berbusa atau kadang juga berbau, cepat basi. Ikuti terus cara gorengnya, kemudian penjelasannya di akhir video. Jangan kemana-mana, tetap di sini di channel Dedi Irawan. Oke guys. Oke guys, teman-teman semua, ini dia kacang yang saya sedang goreng ya. Ini nggak banyak loh, cuman 3/4 aja. Kacang yang sedang saya goreng ini nggak banyak, cuman 3/4 doang ya. Nah, jangan biarkan kacang ini gosong, jadi harus terus dibolak-balik. Ini nggak banyak cabenya juga nih, ini kurang dari 1/4. Kenapa bisa kurang dari 1/4 dan kenapa juga kacangnya nggak banyak? Karena bumbu saya, batagor saya itu masih banyak, masih sisa kurang lebih 1,5 botol ya, 1,5 botol. Nanti saya akan perlihatkan di mana letak pas harus menuangkan cabai ke dalam kacang ini. Nanti setelah menguning, benar-benar menguning, masukkan cabai. Oke, nih, kita terus aduk-aduk sampai benar-benar kuning. Intinya goreng kacang itu harus benar-benar matangnya itu rata. Nah, di video ini nanti akan saya ulas kenapa bumbu kacang kalian mungkin bisa juga membusa, bisa cepat basi. Nanti saya akan ulas. Perhatikan dulu dari cara menggoreng kacangnya. Ini tidak banyak, hanya 3/4 aja. Dan 3/4 ini ditambah 1,5 botol, kurang lebih hampir 2 botol aqua ya. Jadi sebenarnya 1 kilogram kacang itu bisa jadi 5 botol aqua yang besar ya. Atau kadang saya menambahkan 1,1 kg kacang, itu bisa kurang lebih sampai dengan 5 botol aqua. Api stabil seperti ini saat menggoreng ya. Api stabil seperti ini, tapi ketika nanti sudah mau menguning, segera dikecilkan. Baik, bisa dilihat kuning seperti ini. Ini sudah kuning dan ini rata kuningnya semua, jangan terlalu gosong ya. Kita segera masukkan cabai ya, masukkan cabai, aduk cabai sampai layu, kurang lebih 1 menit atau 1,5 menit sampai cabai itu layu. Kadang mendiamkannya juga sesaat, kemudian aduk-aduk lagi. Berisik ya. Stabil, kecil sedikit. Ya, ini api setelah kacang masuk, cabai masuk segini ya, kita kecilin. Nah, kecil kan? Oke. Nah, kemudian nih kita aduk lagi. Ini belum matang ya, bentar aja matang ya. Oke teman-teman, setelah matang seperti ini,
Setelah matang seperti ini, segera kita angkat, kita tiriskan. Nah, teman, ditiriskan seperti ini ya. Ini yang kayak gosong nih, bukan gosong, emang bawaan dari kasananya kacangnya ya. Kita tiriskan seperti ini sampai minyaknya turun semua. Dan buat teman-teman, lihat nih, ini minyak dari sisa goreng kacang kurang lebih 3/4 tadi ya. Jadi kalau goreng kacang 1 kilo juga nggak usah banyak sebenarnya minyaknya ya. Tuh, ya dikit aja. Dan ini kotoran dari kacang, jadi kacang tersebut nggak usah atau nggak perlu dicuci. Kalau dicuci basah dan harus dijemur lagi guys, jadi nggak usah. Buat sahabat semuanya, nggak usah dicuci ya. Jadi minyaknya ini, kotorannya turun ke minyak tersebut. Nah, tapi dan terus juga ini ya, perlu dipahami, setelah minyaknya ini kan udah nggak dipakai nih, kita taruh ke sini nih, lihat nih, tuh kotor banget kan. Nah, dan minyak ini nanti kita tampung di botol dan kita buang, jadi limbah deh ya. Penjelasannya nanti untuk masalah bumbu kacang, supaya tidak cepat basi atau cepat bau, beda rasa, penjelasannya di akhir video nanti ya. Dan buat teman-teman semuanya, lihat juga sahabat, ini masih ada sisa, dan 1 botol juga nih. Ini yang tadi saya sebut, masih 1 botol setengah lebih, dan di penggorengan juga masih ada. Oke, jadi dipahami kenapa saya hanya pakai 3/4 menggoreng kacangnya. Biasanya saya 1 kilo, bahkan 1 kilo 1/4, dan menggunakan kacang 1/4, menggunakan cabenya 1/4. Karena masih ada sisa, jadi dari itu saya hanya goreng kacang 3/4 saja. Jadi dari 5 botol bumbu itu kurang lebih 1 botol ini ya, ini bisa menghasilkan uang kurang lebih paling sedikit 100.000 dan paling besarnya 120 sampai 130.000. Oke, ingat di akhir video jangan lewatkan penjelasannya agar bumbu tidak mudah basi. Oke guys. Nah, gimana teman-teman semuanya? Tadi videonya sudah ditonton bukan? Kalau begitu, sekarang penjelasannya. Kenapa bumbu kacang itu cepat basi, cepat berbusa, dan tentunya juga kadang-kadang ada hal lain di bumbu kacang itu yang membuat tidak enak. Sebenarnya sederhana sahabat semuanya ya. Itu diakibatkan ketika menggoreng kacang, itu kacangnya kurang matang sempurna, belum terlalu matang, dan saat menggorengnya itu tidak rata. Jadi kadang-kadang kita tinggalkan atau dengan kegiatan yang lain, terkadang kita tidak fokus dalam menggoreng kacang. Sementara menggoreng kacang itu kita harus berfokus, dibolak-balik dengan rata. Kemudian juga harus tahu kapan kacang itu sudah waktunya dicampur dengan cabai. Atau kadang-kadang sebagian juga ada di antara pedagang yang lain, selain cabai dicampurkan juga bawang putih dan bawang merah gitu ya. Cuman kalau saya sendiri tidak seperti itu, caranya hanya mencampurkan cabai saja. Nah, jadi buat sahabat semuanya, jadi rahasianya itu sangat sederhana. Saat menggoreng kacang, jangan beraktivitas yang lain, fokus menggoreng kacang, bolak-balik kacang ya. Kemudian harus paham, jangan sampai kacang itu terlalu kematangan sampai gosong, apalagi pahit rasanya di bumbu ya, nggak enak sama sekali. Dan kemudian juga jangan sampai masih putih aslinya. Kalau masih putih, pasti bakal menemukan hal yang tidak diinginkan, yakni berbusa lah, berbau, tidak enak. Dan saya sendiri sudah tidak pernah memakai sasa. Saya menggunakan bumbu seperti di tutorial sebelumnya,
yang sudah saya unggah juga, yaitu hanya cukup dengan bawang merah, bawang putih, kemiri yang sudah dihaluskan, kemudian digoreng sampai menguning, kemudian dituangkan air, atau kemudian bumbunya dimasukkan ke bumbu kacang, ditambahkan gula putih, kemudian royco rasa sapi, dan garam. Hanya tiga jenis saja sahabat semuanya, nggak lebih. Dan ternyata saya sempat mau ditinggalkan pelanggan saya gara-gara saya coba-coba mencari formula seperti itu, tapi ternyata berhasil. Ya. Kenapa? Karena saya mencoba sesuatu yang baru agar tidak terlalu membahayakan. Katanya sih kan waktu saya ikut penyuluhan sertifikasi halal ya dari BPOM, bahwa sebaiknya tidak menggunakan penyedap rasa itu seperti rasa ya, cuman ya, itu tergantung kepada kita mau apa enggak. Nah, kalau saya udah mencoba dan alhamdulillah berhasil, dan dari para pembeli sampai saat ini mengakui bahwa alhamdulillah bumbu kacang yang saya pergunakan ternyata, yang saya racik ternyata luar biasa, alhamdulillah enak gitu ya. Cuman yang namanya jualan gitu kan tidak selalu rame, ada naik ada turun, hujan aja ada redanya, nggak selalu hujan, ada kemaraunya. Makanya di sini kuncinya kita senantiasa sabar, banyak berdoa. Kita udah berusaha, semuanya serahkan sama Allah ya. Kita hanya coba berusaha yang terbaik. Yang penting kita sudah keluar rumah, sudah ikhtiar dengan apa yang kita bisa, selebihnya serahkan sama Allah. Itu sahabat ya. Jadi satu hal, jangan sampai bumbu kacang itu bau asap, apalagi ya. Kalau bau asap biasanya itu ngerak bumbunya ya, berkerak, jadi harus dikucek, kocek-kocek gitu ya. Kalau kata orang Sunda dikucek gitu. Kalau bahasa Indonesia kocek-kocek lah ya. Nah, jangan sampai mengerak. Kemudian juga tadi jangan sampai goreng kacangnya itu terlalu gosong atau masih mentah, masih putih. Bisa dirasakan, ambil aja satu sampai dingin, rasakan gitu, dimakan. Itu kalau rasanya memang sudah pas di mulut, matangnya krius, kres gitu, kres, dan rasanya lain. Oke, selamat mencoba ya. Yakin bisa teman-teman. Oke, dan kalau masih ada pertanyaan, biasa di WA 0837 5597 894. Insya Allah saya akan sharing ilmu dengan Anda semuanya. Dan jangan lupa juga like, comment, and subscribe.